begitu mendengar di kuping saya usulan aspirasi, saya harus perjuangkan. Jadi usulan perbaikan ini di tempat ini dulu kita kumpul-kumpul bersama. Pak Haris bilang, Pak Sodikin, di kantor kita perlu ini dan segala macam. Saya ingat itu. Jadi saya selalu ingat apa yang orang sampaikan, walaupun prosesnya nggak langsung. Karena saya bukan pengambil keputusan yang langsung. Kalau saya wali kota, mungkin besok minta sekarang bisa langsung saya bangun. Tapi berproses. Karena anggota dewan itu saya ingat betul Pak, di RW 07 atau 08 lupa waktu itu. Ketika saya nyalon pertama, begitu saya lagi sosialisasi Pak, lagi begini, ada sekelompok anak muda meninggalkan saya Pak. Coba, dia bilang apa? Wah, Pak Dewan cuma ngomong aja, nanti kalau udah jadi juga lupa. 08 ya Pak Dedi ingat itu. Pak Dedi ingat ini. Makasih Pak Dedi. RW-nya bukan saya Pak ya? RW-nya bukan Pak RW-nya. Ada Pak. Waktu itu tahun 2008. Pak Dedi ada. Beberapa sedang sosialisasi Pak untuk program dan seterusnya. Nanti kalau saya jadi begini. Sekelompok anak muda pergi. Alah Dewan ngomong apa? Nanti juga kalau jadi lupa. Itu saya pegang. Begitu saya jadi, secarian anak muda itu, secari Pak, sampai mohon maaf Pak ya, saya cukup apa namanya, emosional. Dan ternyata ada beberapa kelompok anak muda yang putus sekolah, akhirnya saya panggil. Kemudian saya bersama dengan ada Mas Ali waktu itu, Mas Ali dosen. Mas Ali, bagaimana caranya nih anak-anak muda supaya bermanfaat? Ya udah, Pak Sodikin nanti kita bantu, Pak Sodikin bantuin alatnya. Nah, akhirnya kita beli alat-alat, video, kamera dan seterusnya, dilatih Pak, dilatih. Akhirnya alhamdulillah mereka berhasil. Sudah sarjana semua Pak? Sudah sarjana semua, alhamdulillah Pak Dedi. Dan hampir rata-rata sudah bekerja. Bahkan ada satu anak muda yang di sini yang sudah bekerja di advertisingnya, membuat iklan-iklan Sule, artis. Dan sampai sekarang masih baik hubungan dengan saya. Dan saya membuat satu legalitas namanya SDK Entertainment. Mereka yang buat semua. Di Makassar Demo 1 Pak Fajar, ahli editing. Pak Fajar ya, editing gitu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah mereka berjalan dan melakukan usaha. Jadi kalau ada pernikahan, dia sudah bisa membuat video dan seterusnya, komputer bisa dan seterusnya. Mohon maaf, ini perlu saya sampaikan, artinya bahwa bukan berarti saya sedang membuka ini saya bukan, tapi saya memastikan betul bahwa apa yang terdengar di telinga saya ingat. Saya selalu ingat, alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada saya. Aspirasi, usulan dan seterusnya, insya Allah saya akan buktikan semampu saya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, masalah pembangunan di Jatirahayu memang masih banyak persoalan. Tadi yang disampaikan Pak Camat masalah sekolah. Problem sekolah bukan cuma di Jatirahayu Pak, sekota Bekasi. Karena tidak sebandingnya jumlah SD, lulusan SD dengan SMP, tidak sebandingnya SMP dengan SMA dan seterusnya. Ini nggak sebanding jumlahnya. Datanya ada semua. Khusus di Pondok Melati, memang cuma ada satu sekolah SMP 35 waktu itu.
Kemudian kita mencari tanah, lokasi tanah dan seterusnya adanya. Kemudian yang mengusulkan adalah ada di Jati Melati. Kemudian ada lagi di Jati Murni usulannya. Kenapa dia diusulkan? Nah, di Jati Rahayu ini nggak ada tempat, Pak. Yang pertama, dulu ada tanah di belakang kecamatan. Orangnya nggak bisa dihubungi dengan luasan yang cukup memadai. Fasos-fasos adanya di RW 17 Chandra. Dari dulu kita sudah berupaya untuk melobi untuk membuat sekolah di sana, tapi ditolak, Pak, oleh warganya. Ditolak. Sementara salah satu izin pendirian sekolah adalah harus disetujui oleh lingkungan. Satu syarat, harus ada izin dari lingkungan. Kemudian rapatlah sekarang di kecamatan dan seterusnya, bergulir dan seterusnya, seolah-olah tanda kutip bahwa tanda kutip Jati Rahayu kurang sekolah dan seolah-olah diperjuangkan. Padahal tidak, karena di RW 17 ini setelah dicek di Kota Bekasi itu juga terdaftarnya adalah untuk ruang terbuka hijau. Di situ satu-satunya tempat untuk kepentingan masyarakat secara umum. Pak, sekolah juga kepentingan masyarakat. Yes, betul. Tapi ada juga kepentingan masyarakat yang lain yang tidak boleh juga kita lupakan. Di situ buat kepentingan resapan air, di situ buat kepentingan tempat sarana umum dan seterusnya lah, sholat id, kemudian olahraga, kepentingan pilkada, pileg dan seterusnya kumpul di situ semua. Makanya solusi yang paling ideal adalah mencari lahan lagi. Ada lahan di Poris. Dulu sudah kita pernah usulkan dengan Ibu Oti waktu itu, dengan Ibu Oti. Tapi waktu itu ada persoalan dengan Bu Ai waktu itu. Ini ada persoalan, waktu itu masih sama yang punya tanah itu menyerahkan ke orang itu, lupa namanya Pak siapa ya? Pak Rizal apa siapa ya? Yang masalahnya sampai ke kecamatan dulu tuh. Pak Rizal apa siapa ya? Lupa saya itu. Ingat itu. Kalau kita ingat. Sampai masalahnya sampai kecamatan. Ribut nggak boleh. Dari komplek Poris nggak boleh, itu jalan harus ditutup. Gitu. Sampai ada satu orang beberapa orang yang selalu bawa wali kota. Nggak boleh, harus ditutup. Gitu. Nah, sekarang Ibu Oti komisaris perusahaan itu. Bu Oti sudah datang ke rumah ke saya waktu zaman Pak Amiruddin. Lurahnya Pak Amiruddin sudah datang ke saya, Mas Sudikin, itu kalau bisa silakan buat sekolah. Pak, saya bilang ke Lurah Amiruddin waktu itu, ya udah cepat kita iniin. Nah, dokumen ada di Lurah Amiruddin. Beberapa yang lalu saya cek, saya juga koordinasi dengan Bu Oti. Saya sudah sampaikan ke Dinas Pendidikan. Nanti mudah-mudahan di situ bisa untuk sekolah. Nanti kita mau temukan dulu negosiasi harga dan seterusnya. Saya sudah plotting Dinas Pendidikan karena proses pembelian tanah ini adalah usulannya harus dari Dinas Pendidikan. Usulan tanah dari masyarakat, kemudian nanti Dinas Pendidikan survei sesuai dengan lokasi, membuat rekomendasi, kemudian nanti penentuan lokasi, penlok namanya, baru dari Dinas Pendidikan usulkan lagi ke Dinas Perkintan, Dinas Perumahan dan Pertanahan Pemukiman. Itu kebetulan ada di bidang saya, di komisi saya. Gitu. Selama ini kami yang usul-usulkan itu. Gitu. Nah, mudah-mudahan tanah yang di situ mudah-mudahan nantinya tidak bermasalah dan bisa diusulkan. Ada solusi yang kedua di RW 01. RW 01, tapi tempatnya banjir. Saya sedang berusaha untuk mengupayakan menuntaskan banjirnya. Bukan membiarkan itu banjir seterusnya, bukan. Justru saya berbalik. Mudah-mudahan dengan adanya sekolah,
semua mata melihat bahwa ini penanganan banjir harus serius karena ada sekolah salah satunya. Cuman memang saya juga sudah sampaikan ke Bang Amir, kebetulan sekarang di Aset, coba tolong cek Pak Amir selain tanah 1000 meter, karena penyerahan dari Bupati Kabupaten itu tanah cuma 1000 meter awalnya, tapi ada tanah di belakang itu kurang lebih 3000 meteran. Nah, pertanyaannya itu tanah masuk ke aset negara atau bukan? Nah, sekarang masih proses pengecekan, saya menunggu kabar dari Pak Amir seperti apa. Penanganan banjirnya sudah saya upayakan ketemu dengan BWSCC pusat, dari BW pusat saya sudah rapat langsung, saya sudah usulkan, karena sebetulnya kalau warga di situ dulu menerima pembangunan nggak banjir. Kanan kiri sudah diturap dari batuan pusat di sumber situ. Tapi ada warga yang menolak, ada 12 rumah yang nempel di pinggiran itu menolak pembangunan. Makanya pengembang dilewatin terus. Jadi begitu air lewat, lupa ya masuklah ke perumahan RW 01. Itu persoalannya. Jadi warga menolak. Warganya yang menolak, Pak. Gitu. Nah, saya sudah usulkan lagi ke pusat, mudah-mudahan nanti saya sudah raportkan, saya sudah panggil Ketua Forum RW Kelurahan waktu itu Pak Haji Mustafa, Ketua Forum Kecamatan Pak Dito Muswardi, RW 01 Pak Lurah, waktu itu Pak Amir ya pasti ya, Pak Amir, Pak Camat, Pak Jaya, kita panggil semua di komisi di DPRD, bilang dengan PU, coba permasalahan seperti apa. Sudah kita panggil semua, sudah kita panggil semua, termasuk kita bahas kali Harun dan seterusnya di DPRD dengan dinas terkait. Waktu itu zaman Ketua Forum DPRD-nya Pak Haji Mustafa. Jadi kita panggil semua dinas-dinas terkait, rapat di sana dan dokumennya ada semua. Penuntasan persoalan banjir dan juga yang lainnya dibahas di sana. Termasuk yang tadi disampaikan oleh Pak Lurah tadi, baik janji Pak Wali Kota maupun komitmen MOU dengan para PW dan seterusnya itu kemarin dibahas juga tindak lanjutnya di sana. Yang terakhir, barangkali ini kita perlu apresiasi juga kepada Pak Mitra, ini keamanan dari kepolisian luar biasa, siang, pagi, sore, malam. Saya melihat Pak Mitra nggak tidur. Apalagi sekarang sedang gencar-gencarnya persoalan vaksin ya Pak Mitra ya. Coba Pak Lurah juga karena ini target dan segala macam, coba saya mendukung untuk segera disampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum vaksin, khususnya yang usia sudah lanjut, untuk segera dilakukan vaksin. Kasihan para petugas kita, ini Pak Lurah siang malam, Pak Mitra selaku penanggung jawab di wilayah yang selalu dikenakan target. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan tren sekarang menurun, mudah-mudahan bisa menurun terus ya Pak Lurah. Mudah-mudahan kita berdoa, karena sesungguhnya kita semua udah jenuh dengan keadaan seperti ini. Mudah-mudahan Om Rikon cepat berlalu, yang ada adalah om-om senang semua. Pak Dedi ketawanya kenceng bener. Pak Dedi komplain sama saya, Pak Sudikin, tempat saya masih belum diaspal, yang lainnya sudah sih, tapi masih banyak yang kurang. Insya Allah Pak Dedi. Bang Komar komplain juga, RW sebelah. Pak Sudikin, RT saya nanyain semua, ini RW sebelah bagus-bagus banget nih jalannya, punya saya belum kan nih. Sabar Bang Komar, sabar. Jadi bagi yang lainnya juga semuanya, insya Allah saya komitmen semua, baik jalan maupun saluran, insya Allah kita akan memperbaiki. Semalam saya reses, banyak juga saudara saya masuk, terutama adalah persoalan pembangunan kantor RW RT Posyandu yang nggak ada faso-fasonya. Saya bilang kalau yang nggak punya faso-faso, khususnya di perkampungan seperti ini, kalau ada tanah 100 meter, 150 meter, paling gede 200 lah,
Itu usulkan Pak ke saya. Usulan ke saya, insya Allah saya akan berjuangkan. Kita akan beli, kita akan bangun untuk sarana umum. Jadi saya sudah sampaikan berkali-kali setiap saya reses, cuman satu pun RW belum ada yang ngasih data ke saya. Maksudnya ini ada tanah 100 meter, mau dijual sekian, bikin pernyataan dan segala macam, seterusnya nanti kita akan berjuangkan. Baru sekarang usulan dari Ketua RW 03 nih ada, tapi tanahnya cukup besar itu. Tanahnya sekitar berapa Pak Peter? Berapa? 700-an untuk dibuat sarana umum. Tapi kita lagi menunggu suratnya seperti apa, harganya seperti apa. Mudah-mudahan kita bisa perjuangkan. Jadi itu kepada ibu sekalian. Tapi alhamdulillah bersyukur RW 07. Saya nggak tahu bagaimana asal usulnya, tapi bisa ada tanah bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, yaitu kantor RW 07 dan juga Posyandu. Ini kantor RW terbaik di Jatidayu karena tingkat 2. Belum ada kantor RW yang tingkat 2. Jadi luar biasa nih Bang Haris. Tapi saya salut Bang Haris. Bang Haris begitu semangat dan sekarang jabatannya nambah. Selain dari Ketua RW, sekarang Bang Haris jadi Sekretaris Forum RW tingkat kecamatan. Jadi jangkauannya udah lebih jauh lagi. Panjang umurnya, tapi baru sekretaris kata Encang. Kalau Encang udah ketua Pokda, udah Sekota Bekasi sekretarisnya, sekretaris Jejaka. Kalah dah udah dia mah. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin cukup sekian dari saya. Tapi intinya saya senang, saya bangga bisa bersilaturahim dengan tokoh masyarakat di RW 07. Rasanya sudah setahun. Kita baru udah lama nih, dari tahun 2021 sekarang 2022. Terima kasih, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Salam hormat untuk Bapak Ibu sekalian keluarga di rumah. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kehilapan saya dalam menyampaikan penyampaian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.